Halo guys, bertemu lagi dengan kita di Diorama Talk dan hari ini kita akan memberitahu kalian bahwa ternyata ada dua posisi guru yang sekolah internasional tuh sangat butuhkan sekali karena memang persaingan dan juga ketersediaan gurunya itu sangat langka. Betul. Yaitu yang pertama guru apa? Guru PPKN. Yang kedua itu adalah guru agama gitu ya. Jadi berdasarkan informasi dan juga kadang-kadang kan ada MGMP ya di sekolah-sekolah internasional. Nah, dua posisi ini itu biasanya diisi oleh guru-guru yang bukan berlatar belakang pendidikan PPKN. yang sama ya. Iya, pendidikan yang sama gitu. Seperti pendidikan dari guru dari backgroundnya PPKN atau dari agama gitu ya. Biasanya diisinya itu oleh guru yang lulusan di luar background tersebut gitu. Atau diperbantukan di jurusan itu ya. Iya. Nah, ini kan sebetulnya menjadi tanda tanya besar ya, kenapa dua posisi guru itu sangat sulit sekali gitu, atau terbuka sekali bagi kalian jika ingin mendaftar di sekolah internasional, apalagi untuk kalian yang berasal dari background kependidikan PPKN gitu ya, atau dari agama gitu. Jadi mungkin sekarang kita ingin ngasih tips buat kalian sih dari yang masih kuliah mungkin ya, gitu kan di jurusan PPKN atau di jurusan agama gitu kan, pendidikan agama. Jadi kita mempunyai kiat-kiat supaya kalian bisa mengajar di sekolah internasional juga. Yang pertama, harus rajin-rajin buka situs pencari kerja kayak Jobstreet atau JobsDB. Karena lowongan-lowongan sekolah internet itu jarang ada di Facebook ya guys ya. Misalnya kalau lu cek, jangan berharap info loker kerja guru itu kayak di Facebook itu ada mencantumkan sekolah internet, itu biasanya nggak ada itu. Dan biasanya itu situs-situs yang memang udah kredibel, Jobstreet, JobsDB atau biasanya Jobs Indeed kalau nggak salah kayak gitu. Iya betul sekali. Itu tips yang pertama ya. Tips yang kedua, itu adalah kuasai bahasa Inggris secara aktif ya, bukan secara pasif saja gitu. Karena memang jarang banget sih guru-guru yang berlatar belakang PPKN ataupun pendidikan agama itu menguasai bahasa Inggris. Nah, biasanya kesulitan sekolah internasional itu mereka itu sulit banget menemukan guru yang kompeten di bahasa Inggris gitu. Ya kita tidak bisa pungkiri bahwa sekolah internasional itu menjual bahasa Inggris ya, dalam tanda kutip ya. Gitu. Jadi mereka ingin lingkungannya semuanya itu ya bahasa Inggris gitu, dan ya mereka susah untuk mencari guru yang fluent bahasa Inggris gitu. Dan ini juga bisa jadi kredit poin buat lu semua ya, terutama dari kedua jurusan itu. Karena kalau menurut gua nggak hanya di jurusan PPKN atau agama aja, bahasa Inggris itu sekarang udah universal, dan kayaknya sekarang udah nggak ada excuse karena lu jurusan PPKN atau agama lu jadi nggak perlu lah bahasa Inggris. Jadi pengecualian itu nggak ada. Dan sebenarnya banyak cara untuk lu bisa improve bahasa Inggris lu ya. Sekarang kan banyak banget ya les-les online gratis ya. Dibanding zaman gua sama Sangga dulu kuliah itu lebih susah. Karena bahasa Inggris itu cuma 3 SKS, dan itu juga menurut gua nggak relatable sama yang ada di pasar ya. Dan sebenarnya sih gini, nggak, menurut gua nggak perlu harus fluent banget, tapi at least conversation dua arahnya itu bener-bener ngerti. Jadi nggak misal ditanya apa jawab apa, jadi nggak melulu fluent kayak native speaker itu bukan kayak gitu ya, maksudnya karena kan kita bukan guru bahasa Inggris, tapi seenggaknya ketika lu ngomong, si bule itu ngomong, atau misalnya lingkungan lu berbahasa Inggris itu, lu bisa nimpalin ataupun bisa membalas dengan sangat-sangat baik dan jelas. Tips yang ketiga itu adalah jadi kan ada banyak banget model, metode, bahkan mungkin media pembelajaran yang fun gitu kan, yang benar-benar sesuai lah dengan harapan sekolah internasional. Kalau misalnya yang lu lamar itu misalnya based on Cambridge gitu ya, ya lu harus kuasain dan pelajarin tuh model atau metode pembelajaran yang cocok diajarkan untuk sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge. Kalau misalnya lu ngelamar ke sekolah yang berbasiskan IB, ya lu juga harus benar-benar kuasai itu model atau metode atau media pembelajaran yang cocok diajarkan di sekolah-sekolah yang
menggunakan IB ya. Betul. Jadi Gitu. gampangnya research is a key untuk lu bisa beradaptasi ya di Betul. kurikulum internasional. Meskipun bilang saya nggak punya pengalaman lah, lu kan bisa riset dari website Betul. resminya. Dan sekarang kayak lebih gampang. Dan terkait dengan active learning, gua rasa lu juga udah belajar di media pembelajaran ataupun inovasi pembelajaran, lu tinggal ngolah aja sih sebenarnya. Betul. Dan lupain bahwa subjek lu tuh textbook atau tekstual banget. Jadi lu harus melupakan pelajaran lu tuh. Tapi kan PPKN itu harus disampaikan panjang lebar ceramah segala macam atau agama seperti itu. Lu harus lupain hal itu dan gimana caranya untuk efektif di dalam pembelajaran ngajar lu dengan cara hal-hal inovatif dan juga fun. Betul. Itu adalah tips yang ketiga. Ada tips yang keempat, yaitu adalah HRD itu kan lulusan psikolog ya, dan mereka tuh tahu kok mana yang sekiranya cocok jika bekerja di sekolah internasional, mana yang tidak cocok gitu ya. Jadi lu coba perbaiki manner, gestur mungkin gitu kan, kemudian karakter lu gitu kan. Itu benar-benar berpengaruh banget sih terhadap penilaian si HRD terhadap si calon guru yang nanti akan diterima di sekolah tersebut gitu. Satu tips dari gue, ini penting banget selain dari manner itu, mungkin karakter di sini maksudnya open mindedness. Ya, itu open juga mindedness itu artinya apa? Lu harus siap untuk bekerja di lingkungan yang nggak sama. Jadi lu yang biasa tinggal, hidup, belajar di lingkungan yang homogen, biasanya homogen terus berubah jadi heterogen karena mungkin bisa jadi lu minoritas di sana. Dan mental seperti kayak gini tuh nggak semuanya bisa untuk beradaptasi di situ. Betul. Yang mungkin biasanya lu hidup dalam orang-orang yang sama gitu ya, agamanya, sama rasnya, sama kebangsaannya gitu kan, nationality gitu kan, atau sama dalam berbagai hal lah gitu ya. Sekarang lu akan bergabung dengan mereka yang different banget gitu, yang heterogen gitu. Itu kan benar-benar membutuhkan satu mental juga sih sebenarnya itu. Karena mungkin kalau bahasa gampang gini deh, global community. Jadi kayak teman-teman lu juga bisa jadi nggak cuma orang Indonesia, dan di sini mental yang harus lu tunjukin, confident lu juga. Betul. Lu rasa percaya diri lu gimana ketika lu ngobrol sama orang yang bukan bangsa lu. Kalau misalnya lu insecure kan gimana ya? Iya. Susah juga ya? Iya. Ya, jadi mungkin itu adalah tips-tips dari kami untuk kalian semuanya. Silahkan diterima, silahkan juga untuk tidak diterima. Namanya juga tips. Namanya juga tips gitu ya. Karena kan ini semuanya sebetulnya subjektif sih. Dan untuk kalian yang background-nya itu mengambil jurusan PPKN dan juga pendidikan agama, ya kita sih berharap kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Sehingga guru PPKN dan guru agama itu tidak lagi dipandang sebelah mata. Betul. Gitu ya. Gitu. Jadi kalian nggak perlu bersedih ya. Jadi ngambil PKN atau agama, kita punya masa depan yang sama dengan jurusan-jurusan lain kok. Iya, oke. Baik, demikianlah tips dari kami. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.